Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masih dalam melanjutan tafsir surat Ghafir, dan sekarang kita masuk ayat ke-12, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikum bi'annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Yang demikian itu karena sungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah semata. Jika Allah dipersekutukan kamu percaya, maka keputusan atau hukum adalah pada Allah yang maha tinggi dan maha besar. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan sebab diazabnya orang-orang kafir. Dzalikum, kita sudah lewati dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa mereka memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana amattana thnataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Orang-orang kafir memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, kami telah mengakui kesalahan-kesalahan kami telah mengakui dosa-dosa kami, dan Engkau telah mematikan kami kedua kalinya, berarti Engkau mampu pula menghidupkan kami, ya Allah. Keluarkanlah kami dari neraka ini, dan kami berjanji untuk memperbaiki diri. Namun Allah Azza wa Jalla tidak sama sekali mengabulkan permintaan mereka. Justru Allah mengatakan, dzalikum, kalian rasakan itu azab yang kalian permainkan dulu di dunia. Bi'annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum. Pada saat kalian di dunia, ketika kalian diajak beribadah kepada Allah, menyembah Allah, kalian ingkar. Wa in yushrak bihi tu'minu. Namun ketika orang berbuat syirik, ketika kalian berbuat maksiat, ketika orang berbuat dosa dan maksiat, kalian lebih percaya kepada mereka, lebih condong pada mereka. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka keputusan semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi dan maha besar. Di dunia ini barakallahu fikum adalah tempat
untuk orang memperbaiki diri, menata diri. Sedangkan di akhirat adalah tempat orang di mana menerima hasil jerih payah dia selama di dunia. Kalau dia menanam kebaikan, itu yang dia panen. Kalau dia menanam keburukan, itu yang dia akan panen. Kalau dia menanam kebaikan, menyesal. Kalau dia orang baik, menyesal. Kalau dia orang buruk, lebih menyesal lagi. Kenapa orang baik menyesal? Karena dia begitu melihat surga dan melihat nikmatnya surga, dia menyesal, ya Allah, ngerti seperti ini nikmatnya surga, kenapa dulu saya tidak perbanyak ibadah? Melihat ada yang di atas dia tingkatan surganya, dia menyesal. Maklumlah, dia lebih tinggi derajatnya dari saya di surga karena dia dulu orangnya rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin sedekah. Sedangkan saya puasa sunnahnya enggak ada, pelit sisan. Menyesal semua orang. Fala uqsimu bin nafsil lawwamah. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsin lawwamah. Orang menyesal semua, mencela dirinya masing-masing di hari kiamat. Orang baik menyesal, mencela dirinya. Di dunia begitu santainya dia, merasa cukup dengan 5 waktu saja. Tapi di akhirat ketika melihat orang yang paling tinggi derajatnya di dalam surga, dia menyesal. Sementara ahlun nar, penyesalan mereka minta ingin dikembalikan ke dunia. Tetapi sudah tidak ada kesempatan. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Kata Allah Azza wa Jalla, Huwallazi yuriikum ayatihi. Dialah Allah Azza wa Jalla yang memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya dan menurunkan rezeki dari langit untukmu. Dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang selalu kembali atau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallazi yuriikum ayatihi. Allah Azza wa Jalla memperlihatkan, mempertontonkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya. Apa yang membuat orang ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu itu tertipu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari Allah? Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwa. Apa sih yang membuat kamu wahai manusia kok meragukan, kok tidak mau menyembah Allah? Padahal setiap hari yang kamu hirup itu udara buatan oksigen, buatan dokter, buatan manusia, buatan farmasi, atau buatan Allah? Buatan Allah. Sinar matahari yang setiap hari kamu nikmati siapa? Buatan siapa? Buatan Allah. Huwallazi yuriikum ayati. Allah mempertontonkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya, dan itu cukup kalau kita mau, kalau hati kita bersih dan mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya pada orang-orang kafir. Fir'aun ditenggelamkan, padahal dia merasa tidak ada satupun yang bisa. Ana rabbukumul a'la. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Tidak ada bagi kalian ilah sesembahan selainku, kata Fir'aun.
Allah Azza wa Jalla mempertontonkan tanda kebesarannya. Di hadapan mata dia lautan mengering. Ternyata tidak juga mengambil pelajaran, yang ada hanyalah azab. Wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa, dan menurunkan untuk kalian dari langit rezeki, yakni air hujan. Air hujan itu rezeki, berkah. Sekarang sudah banyak di saudara-saudara kita, khususnya di Indonesia, termasuk di Tegal, ada yang kekeringan. Huwallazi yunazzilu alaihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa, dan Allah yang menurunkan kepada kalian dari langit rezeki, yaitu hujan. Kemana itu para dukun yang katanya pawang hujan, yang katanya bisa memindahkan, bisa menurunkan? Kemana kalian? Yang menurunkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Namun semua itu tidak akan pernah menyadarkan siapapun kecuali orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Yunib ini adalah tingkatan taubat yang paling tinggi. Inabah, taubat, istighfar. Istighfar bisa saja orang hanya dengan lisan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Istighfar dengan lisan, hati enggak. Makanya istighfar paling gampang. Taubat lebih tinggi daripada istighfar. Karena taubat memenuhi syarat-syarat, harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Berhenti dari perbuatan dosa, menyesali perbuatan dosa, dan barakallahu fikum berazam untuk tidak mengulangi kembali perbuatan dosa itu. Itu 3 syarat. Al-iqla' anidz dzam, berhenti dari perbuatan dosa, berazam dari dalam hati bahwa saya akan berhenti selamanya. Yang kedua, berazam untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa itu. Dan yang ketiga, menyesali masa lalunya yang hitam. Dan kalau itu berkaitan dengan haknya manusia, pernah ghibai dia, pernah merendahkan dia, pernah menghinakan dia, atau punya hak hubungan dengan harta, minta dihalalkan. Itu taubat. Yang paling tinggi dari 3 ini adalah al-inabah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Al-inabah artinya tidak cukup hanya sekedar istighfar di lisan, tidak cukup hanya sekedar menyesali dan berhenti dan berazam untuk tidak melakukan perbuatan dosa lagi, melainkan lebih dari itu, dia benar-benar kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang paling tinggi tingkatan taubat. Al-istighfar, at-taubah, al-inabah. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Al-inabah, benar-benar kembali. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dia tidak hanya sekedar taubat, tapi dia benar-benar memperbaiki diri dan taubat, benar-benar kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Taubat dari sabung ayam, taubat dari ngeslot karena bangkrut, tapi enggak sholat juga. Masih ngeslot mas, taubat. Sholat enggak? Enggak juga, sholat juga taubat. Terus maksudnya apa? Ngeslot taubat, sholat taubat. Enggak sholat lagi, sudah taubat dari sholat. Ya benar, dia taubat memang. Udah enggak sabung ayam, udah enggak mabok, udah enggak ngeslot, udah taubat. Taubat. Tapi coba tingkatkan taubat kamu, tanggung. Taubat inabah. Kembali kamu masuk masjid, salat. Tingkatkan ibadahmu. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib.
Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka beribadalah kalian kepada Allah. Ikhlaskan agama hanya untuk Allah sekalipun kalian dibenci oleh banyak orang. Enggak ada itu istilah orang mana mungkin orang segitu banyak sesat. Masa iya yang benar hanya kamu, semuanya sesat? Mana mungkin orang segitu banyak semayoritas sesat? Itu kan pendapatnya orang jahiliyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diutus memang berapa orang? Dia seorang diri. Dia seorang diri dan harus berhadapan dengan orang-orang Quraisy, bahkan bangsa Arab secara keseluruhan, Yahudi dan Nasara dan kaum musyrikin. Tapi ketika dia benar, katakan benar. Orang kadang-kadang mengatakan, masa semuanya jumhur kebanyakan gitu, masa salah sih? Yang benar cuman kamu sendiri. Dan terus kalau kebanyakan orang minum khamr, berzina, menjudi, mau dibenarkan? Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau seandainya kamu ini hanya ikut-ikutan pada kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Fokuslah kamu beribadah kepada Allah, ikhlaskan agama. Jangan peduli dengan cercaan, makian, celaan orang. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Fokus ibadah kepada Allah. Apa ruginya kita dihina orang? Apa ruginya kita direndahkan orang? Orang merendahkan orang lain itu karena rendah. Dia ingin naik derajatnya dengan merendahkan orang lain. Kalau orang yang berkelas melihat orang yang di atasnya dia akan iri, dia akan berusaha di atasnya orang itu tanpa merendahkan orang lain. Tapi kalau orang rendahan, ketika dia melihat orang di atasnya, dia akan jatuhkan, dia akan injak itu orang. Nah, itulah simbol panjat pinang kalau 17-an. Ingin meraih sesuatu harus menginjak-injak orang lain. Padahal isinya apa sih itu di atas? Paling banter gayun. Apalagi itu. Mungkin kalau di total mungkin 200-an lah. Apa itu setelah itu? Untuk mencapai yang segitu mau dibilang olahraga juga, mau olahraga dari mananya, pulang-pulang badan pada remuk. Sudah remuk sampai di rumah minta dipijitin istri, malah istrinya ngomel. Rakus ya rakus, tapi untuk meraih sesuatu kenapa harus menginjak-injak orang lain? Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah Azza wa Jalla, berdoalah engkau, fokuslah engkau ibadah kepada Allah. Ikhlaskan agama untuk Allah walau karihal kafirun, sekalipun kamu dibenci oleh orang kafir, bahkan sampai diancam, sampai dibunuh, tetap aja, karena pada hakikatnya wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kata Allah Azza wa Jalla, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat yang abadi kalau kalian tahu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, lebih kekal, akhirat lebih baik daripada dunia. Jadi itu yang selalu menjadi barakallahu fikum patokan setiap mukmin. Ya. Ketika dia barakallahu fikum merasakan beban berat dalam kehidupan dunia, coba kamu bandingkan dunia dengan akhirat supaya ringan. Supaya ringan. Ketika orang selalu membayangkan dunia dan dunia dan dunia, bisa-bisa stres. Karena dia selalu melihat orang lain sudah punya, saya belum, ini saya belum, stres. Si mending kalau stres, kalau jadi ODGJ.
Begitu jadi ODGJ udah nggak stres lagi. Udah tingkatan wali majdub. Wali, orang gila dibilang wali. Orang gila itu nggak mukallaf. Wali majdub. Majdub itu artinya tersedot. Artinya akalnya sudah tersedot. Karena terlalu sudah tersedot dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga di dalam hatinya itu hanya Allah. Lah kalau di dalam hatinya hanya Allah, kenapa nggak masuk rumah Allah? Tidur di pinggir jalan. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Coba cari selalu perbandingannya kita di akhirat. Selalu perbandingannya ketika kita banyak masalah, tantangan, rintangan, cobaan di dunia ini, coba pikir akhirat. Sahabat kita yang kemarin barusan kita ngobrol, barusan makan bareng, barusan begini, tahu-tahu dia sudah mendahului kita. Di situ kita akan terenyuh itu, ya Allah. Padahal dia lebih muda dari saya loh. Dia lebih muda dari saya, sudah gitu kelihatan sehat. Kan saya yang sakit-sakitan. Tahu-tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal. Hah? Meninggal. Saya umurnya 77 tahun. Bolak-balik rumah sakit. Dia umurnya 37 tahun. Gak pernah masuk rumah sakit. Kelihatan sehat. Kelihatan gagah. Gak taunya kok tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ kita akan terpukul. Mendengar pengumuman di masjid, ya Allah. Lalu kalau sudah seperti itu, apa yang mau kita bawa? Apa yang kita andalkan sekarang? Yang kita bawa hanyalah satu dari apa yang kita dimiliki di dunia ini. Yang kita bawa hanya satu, tanggung jawabnya, titik. Yang kita bawa hanya itu aja, tanggung jawabnya. Kalau kita mati selesai, apa yang kita miliki di dunia selesai sih enak. Harta selesai, keluarga selesai, ini selesai, itu selesai, enak. Berarti kita pergi dengan tangan kosong. Tapi ini yang repotnya, yang kita bawa menghadap Allah Azza wa Jalla, yang kita bawa di alam kubur itu adalah tanggung jawabnya. Tanggung jawab terhadap umur kita, tanggung jawab terhadap harta kita, dari mana kita ambil, kemana kita salurkan. Tanggung jawab terhadap ilmu kita, kita amalkan atau tidak. Tanggung jawab terhadap keluarga kita. Itu yang berat. Di akhirat kita nikmati, di dunia kita nikmati, di akhirat kita tanggung jawab. Kalau kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Kita menikmati harta kita di dunia dan di akhirat. Kita menikmati apa yang kita miliki dunia dan akhirat. Kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan, na'udzubillah. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kan setiap dalam kalimat takbir itu kan ada Allahu Akbar kabira, terselip di situ walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun. Sekalipun orang-orang kafir, orang-orang munafik membenci, tetap fokus ibadah kita kepada Allah. Fokus kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena pada hakikatnya manusia ini nggak jelas ajal kita itu kapan tiba. Dan kalau kita sudah meninggal, nggak ada gara-gara ini, gara-gara itu, nggak ada. Lihat bagaimana penyesalan orang-orang kafir di akhirat. Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi naj'aluhuma tahta aqdamina liyakunu minal asfalin. Ya Allah, hadapkan kepada kami, perlihatkan kepada kami manusia-manusia dan para jin yang dulu menyesatkan kami di dunia. Nuntut di akhirat. Tunjukkan kepada saya ya Allah orang-orang yang dulu menyesatkan kami di dunia dan juga para jin. Kami akan injak-injak mereka sekarang ini. Naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Sekarang di akhirat sosokan mau tak injak-injak, dulu kamu letakkan di atas kepalamu. Apalagi kalau sudah dikasih duit. Baru menyesal di akhirat.
Kemudian ayat yang berikutnya, Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyundhira yawmat talaq. Allahu akbar. Nikmatnya baca Al-Quran itu kalau faham artinya. Fad'ullaha mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Sembahlah Allah semata. Ikhlaskan agama ini semata-mata untuk Allah. Jangan sekutukan Allah dengan kuburan, dengan pohon, dengan apa saja, sekalipun kamu dibenci orang-orang kafir. Kenapa? Rafi'ud darajat. Yang mengangkat derajatmu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengangkat derajatmu bukan manusia. Apalah artinya kita dipuji dan disanjung-sanjung oleh manusia kalau ternyata Allah Azza wa Jalla murka kepada kita. Dan apalah artinya kita dijatuhkan, kita dicemooh, kita direndahkan oleh orang kalau ternyata kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rafi'ud darajat. Allah yang mengangkat derajatmu, bukan manusia. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Katakanlah bahwa di tangan Allah lah kekuasaan. Allah memberikan kekuasaan pada siapa yang dikehendaki dan mencabutnya dari siapa yang dikehendaki. Allah mengangkat derajat siapa yang dikehendaki dan menghinakan siapa yang dikehendaki. Segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada gunanya cari muka pada orang. Enggak ada muka gunanya cari ridha orang. Walau karihal kafirun. Rafi'ud darajat. Allah yang mengangkat derajatmu. Merendahkan juga seperti itu. Rafi'ud darajat. Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi derajatnya dan juga mampu mengangkat derajat tinggi kaum mukminin di dunia maupun di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang membuat kita ini merasa minder, yang membuat kita ini merasa kecil hati, merasa minder di hadapan orang-orang yang kadang-kadang maksiat, yang kadang-kadang bahkan orang kafir, yang membuat kita ini merasa minder itu karena dosa. Jauh kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga rasa minder kita. Apalagi melihat orang-orang kafir, orang yang kelihatan wah mewah dengan dunianya, minder kita rasanya. Semua itu karena dosa. Lihat para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ke Syam, ada ke Irak, ada ke Bahrain, ada yang ke Mesir, ada yang ke Habasyah. Padahal di saat itu mereka ini sudah terkenal bahwa yang namanya bangsa Arab itu adalah bangsa gurun, miskin, orang Badui, orang pokoknya semuanya celaan melulu lah, negatif lah, buta huruf, nggak punya pendidikan, nggak segalanya. Semua kekurangan mereka semua. Arab bangsa ini Arab. Tapi coba ketika mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla, mengantarkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pede, rasa percaya diri itu naik. Kenapa? Takwa. Yang buat mereka berwibawa itu takwa Allah Azza wa Jalla. Yang mengangkat derajat kita adalah Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat di dunia maupun di akhirat. Di dunia terangkat derajatnya, di akhirat jelas apalagi. Rafi'ud darajat dzul 'arsy, pemilik arsy. Allah Azza wa Jalla ada arsy-Nya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Azza wa Jalla beristiwa di arsy-Nya, di langit yang ketujuh.
Kalau ada yang mengatakan Allah itu ada, tapi kita tidak boleh mengatakan Allah itu ada di suatu tempat, itu adalah pendapat batil. Bagaimana mungkin kita mengatakan Allah ada, tapi kita tidak boleh mengatakan Allah berada di suatu tempat? Terus selama ini Anda berdoa bagaimana tangannya? Kalau sesuatu yang ada dan tidak berada di suatu tempat, itu artinya tidak ada berarti. Sesuatu yang ada itu mesti ada tempatnya. Sesuatu yang ada itu berarti mesti ada tempatnya. Wah, kalau begitu Anda berarti menyerupakan Allah dengan raja dong. Kalau Allah Anda katakan berada di langit, Anda katakan berarti menyerupakan Allah dengan raja. Terus ketika Anda mengatakan Allah ada, tapi tidak berada di suatu tempat, apa Anda tidak menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada? Sesuatu yang tidak ada tempatnya nggak ada berarti. Semua itu ada tempatnya. Apa susah ini katakan Allah Azza wa Jalla ada dan Allah berada di langit di atas arasy-Nya, hanya saja walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamainya. Selesai, titik. Ya bisa ditakwil yang namanya hal seperti itu, selesai. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di arasy-Nya. Wa fis sama'i rizqukum, ya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, dan kepadanya lah naik kalimat-kalimat thayyibah, kepada Allah naik. Allah berada di tempat yang tinggi. Kenapa kok dikatakan Allah ada di mana-mana? Ini adalah pendapat-pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran. Ketika kita mengatakan Allah ada di mana-mana, lalu bagaimana posisi tangan kita saat kita berdoa? Mutar-mutar. Terus kalau kita katakan Allah ada di mana-mana, apa di mana-mana itu ada jalan raya, ada sampah, ada WC, naudzubillah. Tega kita katakan Allah ada di tempat-tempat itu semua, ada tempat karaokean, ada tempat maksiat. Susahnya apa kita katakan Allah Azza wa Jalla berada di arasy-Nya sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Terus kita katakan walam yakul lahu kufuwan ahad, enggak ada satupun yang menyerupainya, selesai. Ringan. Daripada kita mau lari ke sana kemari, pada akhirnya mentok juga kayak kipas angin, mutar melulu. Dzul Arsy, Allah Azza wa Jalla pemilik arsy. Yulqir ruha min amrih. Ar-ruh di sini adalah wahyu. Yulqir ruha. Allah Azza wa Jalla katakan wahyu itu adalah ruh. Karena kita ini manusia kan mempunyai dua, jasmani dan rohani. Orang kalau perempuan beli kosmetik, beli skincare, beli macam-macam, itu kan yang dihiasi jasmani. Tapi ketika dia berwudu dengan air alami, air putih, pakai mukena, salat, itu yang dihiasi apa? Rohani. Rohani. Rohani kita sehat, jasmani sehat. Jasmani kita sehat, rohani kita penyakit. Jasmani kita penyakitan. Yulqir ruh. Bagaimana cara menghidupkan roh kita, rohani kita? Al-Quranul Karim untuk bisa menghidupkannya. Allah mengatakan wahyu itu dengan ruh. Nazala bihi ruhul amin. Allah katakan malaikat Jibril dengan malaikat ruh. Artinya dengan turunnya malaikat Jibril menurunkan wahyu yang juga dikatakan roh, maka hiduplah roh manusia. Tadinya orang-orang kafir mereka hanya fokus menghidupi jasmani mereka. Mereka berlatih memanah, mereka berburu, mereka bekerja, mereka semua demi untuk jasmani mereka. Namun ketika roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, malaikat Jibril yang dikatakan oleh Allah nazala bihir ruhul amin. Allah menamakan malaikat Jibril dengan malaikat ruh. Kemudian yulqir ruh, menurunkan Al-Quran yang dinamakan dengan ruh atau wahyu dinamakan dengan ruh. Maka kemudian manusia sadar bahwa ternyata ada rohani yang harus kita hidupkan. Disitulah kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah, mulai menghidupkan roh.
Jadi kalau orang kafir fokus kepada jasmani, Rasul sallallahu alaihi wasallam fokus kepada rohani. Kenapa? Rohanimu itu sehat, jasmanimu sehat. Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Di dalam tubuhmu itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu sehat, anggota badanmu akan sehat. Namun kalau itu sakit, semua akan ikut sakit. Itulah gambarannya. Ruh. Yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadih liyunzira yawmat talaq. Untuk mengingatkan yawmat talaq, yakni yaumal qiyamah litalaki li ahli as-sama'i wal ard wal 'abid wal ma'bud wal zalim wal mazlum fih. Kata Allah Azza wa Jalla, perhatikan. Yang tadi Allah katakan fadu'ullaha mukhlishina lahuddin. Fokuslah kamu beribadah kepada Allah. Walau karihal kafirun. Walaupun kamu dibenci. Rafi'ud darajat, karena kamu dekat dengan Allah Azza wa Jalla, Allah akan mengangkat derajatmu. Dan liyunzira yaumat talaq, dan nanti juga di hari kiamat semuanya akan bertemu. Yaumat talaq, di antara hari kiamat, nama hari kiamat adalah yaumat talaq. Apa itu talaq? Dari kalimat laqiyah, yalqa, talaqa, yatalaqa, yakni bertemu. Liyunzira yaumat talaq, bertemu semua. Yang barusan meninggal, yang meninggal sudah ratusan tahun terdahulu, yang disembah, yang menyembah, yang zalim, yang menzalimi, semuanya bertemu, berkumpul semua di padang mahsyar. La ilaha illallah. Berkumpul semua di padang mahsyar. Yaumat talaq. Allah mengizinkan untuk qisas antara yang disembah. Datang itu berhala-berhala yang disembah, pohon-pohon keramat yang disembah, kuburan-kuburan yang disembah. Datang kemudian di hadapan mereka. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menggiring mereka ke neraka Jahannam. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Digiring semua ke neraka Jahannam. Digiring semua, bersih di padang mahsyar dari orang-orang kafir. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Dibersihkan semua, neraka semua. Yang ada di dalam di padang mahsyar setelah itu tinggal orang-orang mukminin, muslimun dan munafiqun. Munafiqun yang berpura-pura muslim, sementara orang kafir yang asli udah lempar ke dalam neraka duluan sana. Lewat ruang VVIP masuk neraka Jahannam sana. Yang tersisa di padang mahsyar orang mukmin, orang munafik. Mereka menunggu. Mereka menunggu dan menanti. Kemudian ditanya oleh malaikat, kalian mengenali Tuhan kalian? Kalian mengenalinya dari Al-Quran. Maka datanglah kemudian Allah Azza wa Jalla dengan malaikat-malaikatnya. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla menyingkap tirai kedua betisnya, dan kaum mukminin pun mengenali bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun kemudian semuanya sujud di hadapan Allah. Sedangkan orang-orang munafik yang berpura-pura sujud di dunia, begitu mereka mau sujud, beku itu, kaku itu punggung mereka. Munafik. Kemudian setelah itu orang-orang mukmin digiring ke surga.
Dengan cahaya melewati siratal mustaqim, mereka digiring semuanya ke surga. Orang munafik ikut di belakang mereka juga, sebagaimana di dunia selalu mengekor orang munafik itu. Di akhirat kemudian dia juga mengekor kepada kaum mukminin. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmat wa zahiruhu min qibalihi al-adzab. Mereka orang-orang mukmin berjalan di depan dengan penuh cahaya menuju surga. Orang munafik ikut di belakang. Tiba-tiba begitu orang-orang mukmin sampai di pintu surga, cahaya padam, mereka munafikun di belakang kegelapan. Enggak bisa ngelihat jalan lagi. Mereka berteriak memanggil kaum mukminin, yunadunahum alam in unzuruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran. Mereka memanggil, wahai kaum mukminin, alam nakum ma'akum, kami kan dulu juga muslim, kami di dunia juga muslim. Tunggu dong, kami juga ingin menikmati cahaya kalian, ingin berjalan di dalam cahaya kalian. Kaum mukminin menjawab, irji'u wara'akum, cari sendiri di belakang sana. Na'udzubillah, sehingga bersih airnya kaum mukminin surga. Munafikun kemudian yang munafik i'tiqadi dimasuk neraka jahanam, mukminin di dalam surga. Tinggal yang ketiga adalah ashabul a'raf, yang seimbang antara kejahatan dengan kebaikan mereka setelah ditimbang. Kebaikan mereka dengan kebaikan keburukan sama. Mereka kemudian ditempatkan di tempat yang disebut dengan al-a'raf. Naam, artinya mereka akan kembali dihakimi setelah semuanya yang ahlun nar masuk neraka, semuanya ahlul jannah masuk jannah semuanya, baru mereka ini akan diputuskan nasib mereka ke surga atau ke neraka, atau bisa jadi ke neraka dulu baru di surga. Habis jahatnya sama, kebaikannya sama. Salatnya iya, ibadahnya iya, tapi sabung ayamnya juga jalan. Salatnya iya, ibadahnya iya, togelnya juga rajin. Wah, sama itu akhirnya. Ini gimana ini katanya? Al-A'raf, nanti nasibmu terakhir. Na'am, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla meringankan hisab kita dan melancarkan rezeki kita semua dari langit dan dari bumi. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dan keluarga kita dari berbagai musibah, berbagai penyakit. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita semua dan keluarga kita di dalam surganya. Amin rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.